Kisah Joko Tingkir. Joko Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karebet. Ia adalah anak Ki Ageng Pengging, keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengging, dekat Boyolali. Peran Joko Tingkir dalam merintis kerajaan Pajang tahun 1546 hingga 1586 Masehi. Mas Karebet lahir diiringi dengan hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Kala itu, Ki Pengging berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota. Namun Ki Pengging menolaknya dengan halus, hingga Sunan Kudus diminta untuk menemuinya. Ki Pengging yang dalam kondisi sakit didesak oleh Sunan Kudus untuk segera datang ke Demak. Saat Sunan Kudus pulang, Ki Ageng Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Mas Karebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di desa Tingkir yang berada di lereng gunung dekat Salatiga. Ia pun dijuluki Joko Tingkir, yang berarti pemuda dari desa Tingkir. Mas Karebet gemar bertapa dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga belajar pada Ki Ageng Selo yang dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ajeng, yakni Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Walau pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Joko Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Sultan Trenggono pun simpati ke Joko Tingkir dan mengangkatnya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Ia bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Suatu hari, ada pelamar yang datang bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir pun menguji kesaktiannya, dan akhirnya Dadung Awuk pun tewas. Akibat kejadian tersebut, Joko Tingkir dipecat dan diusir dari Demak. Pemuda berani ini kemudian memutuskan mengembara untuk memperdalam ilmu bela diri. Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan sang ayah yang bernama Ki Ageng Banyubiru yang tinggal di Sukoharjo. Oleh sang guru, Joko Tingkir diberi ilmu ajian lebu sekilan yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh dalam batas 1 jengkal jari. Ia pun berencana mengambil lagi kedudukannya. Suatu hari, Sultan Trenggono wisata di pegunungan. Joko Tingkir melepas kerbau besar yang mengamuk karena di telinganya telah dimasukkan kumbang. Kerbau itu pun mengamuk dan menyerang pesanggerahan sang sultan. Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Joko Tingkir pun tampil menjinakkan kerbau dengan kekuatannya. Atas jasanya,
Sang Sultan menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya Putri Mas Cempaka. Ia juga melantik Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang. Pajang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa sesuai dengan kaedah yang didapatkan dari para guru, salah satunya Sunan Kalijaga. Konflik dengan Arya Penangsang tahta Demak pun menjadi rebutan. Keturunan Pangeran Sekar Sedalepen yang dibunuh Sunan Prawoto atau putra sulung Sultan Trenggono masih menyimpan dendam. Ia adalah Arya Penangsang yang merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan karena Pangeran Sekar Sedalepen adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Patih Unus atau Pangeran Sabranglor. Arya Penangsang pun berencana membunuh Pangeran Prawoto dan menduduki tahta kerajaan Demak. Joko Tingkir memiliki peran besar terkait konflik itu. Ia berhasil menangkap para utusan Arya Penangsang. Rasa dendam yang berujung petaka bukannya dibunuh. Joko Tingkir malah memberikan hadiah dan pakaian, lalu menyuruh para utusannya pulang dengan baik-baik. Kebijaksanaan lain dari Joko Tingkir, yaitu ketika terjadi perselisihan perebutan kekuasaan antara Pajang dan Mataram, Joko Tingkir mengalah, tidak memerangi Pajang dan pulang kembali ke istananya. Sepeninggal Arya Penangsang, tahun 1568, Joko Tingkir mendapat restu dari Sunan Kudus menjadi Sultan di Pajang. Ia pun menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya saat memimpin Kesultanan Pajang, didampingi Permaisuri Ratu Mas Cempaka, yang tak lain Putri Sultan Trenggono. Joko Tingkir diangkat jadi sultan karena jasanya yang berhasil menyelesaikan konflik di Demak, dan karena ia merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit. Dalam tatanan budaya Jawa, nama Joko Tingkir dinilai perlu dijaga dan disebutkan secara hormat, sebab Joko Tingkir adalah salah satu dari sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa ini. Hingga saat ini, garis keturunan atau terah Joko Tingkir masih tetap eksis. Salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang disebut-sebut sebagai cucu generasi ke-6 dari Joko Tingkir. Kiranya, untuk menggunakan namanya sebagai bagian dari lagu atau apapun itu, kiranya perlu meminta izin dari terah Joko Tingkir agar tidak terjadi salah paham dan saling menghormati antara sesama tokoh-tokoh negeri. Wallahu alam.